Halo para wibu yang sedang berada di mana saja, gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas leak novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita berpindah ke sudut pandang party Chloe. Senpen Banka, seorang pemburu legendaris yang dikenal sebagai pemimpin party duka janggal, sekaligus pemburu termuda dalam sejarah kekaisaran yang mencapai level 8. Dikenal memiliki kekuatan dan kecerdikan yang tak terukur, kemenangan demi kemenangan telah ia raih, namun tak seorang pun yang benar-benar memahami kekuatannya yang sesungguhnya. Chloe Welter, sebagai anggota dari Asosiasi Penjelajah, telah mengumpulkan berbagai rumor tentang pemburu ini sambil menjalankan tugasnya membantu pemburu lainnya. Kecerdikannya yang luar biasa tidak hanya menakutkan bagi musuh, tetapi juga bagi sekutunya sendiri. Di antara para pemburu dalam kelompok First Step, strateginya yang tampak seperti melihat masa depan dikenal dengan julukan 1000 ujian. Chloe seringkali mendengar cerita aneh tentang pemburu ini dari pamannya, Garp, yang juga menjabat sebagai kepala cabang Asosiasi Penjelajah di ibu kota kekaisaran. Namun, tak pernah ia menyangka akan ditinggalkan begitu saja. Chloe yang sudah bersiap untuk menemani dalam sebuah misi mendapati dirinya harus mengejar sang pemburu. Di luar, langit sudah gelap, dengan hujan deras dan angin kencang menderu. Itu bukanlah cuaca yang tepat untuk bepergian. Sayangnya, badai ini datang tepat saat Chloe dipanggil dan diperintahkan untuk segera menyusul. Kereta sudah disiapkan, dan Chloe, kini mengenakan pakaian perjalanan yang ia siapkan saat dulu bercita-cita menjadi pemburu, melangkah cepat ke gerbang kota. Sebuah pedang pendek yang lama tak ia gunakan kini tergantung di pinggangnya. Di bawah atap sederhana di dekat gerbang, kereta dengan lambang Asosiasi Penjelajah telah menunggu, bersama para pemburu yang diminta menjadi pengawalnya. Mereka adalah kelompok Angin Badai, sebuah kelompok berbakat yang dipimpin oleh pemburu muda berbakat, Ruhuda Runebek, dan rekannya, Gilbert Bush. Kedua pemburu ini memiliki reputasi baik dan juga sudah mengenal Cray Andre, sang pemburu legendaris, dari misi sebelumnya di Sarang Serigala Putih. Gilbert, seorang pemuda berambut merah, mengerutkan dahi sambil menatap langit yang dipenuhi petir, lalu berteriak kepada Chloe, "Hujannya parah sekali. Apa benar kita akan pergi?" "Ya. Ini tugas mendesak," jawab Chloe dengan tegas. Ruhuda, seorang wanita dengan rambut coklat panjang, menegur Gilbert. "Gilbert, tidak sopan berbicara seperti itu kepada pemberi tugas." Chloe tersenyum tipis. "Tak apa. Aku mengerti. Sebagai pemburu, menghindari cuaca seperti ini adalah hal yang wajar." Namun, Chloe tahu bahwa tugas ini tak bisa ditunda. Tujuan utamanya adalah mengejar Cray Andre sebelum ia tiba di wilayah Gladys. Meski Chloe percaya Cray dapat menangani dirinya sendiri, sifat Cray yang terlalu acuh terhadap kekuasaan membuatnya menjadi perhatian. Cray bahkan dikenal sering memberikan penghargaannya kepada orang lain, sesuatu yang membuat Asosiasi Penjelajah khawatir. Chloe diminta untuk memastikan bahwa kali ini Cray menerima penghargaan yang layak untuk pekerjaannya. Kelompok pemburu mulai menaiki kereta, meski dengan hati-hati. Chloe yang masih terbakar semangat membuktikan dirinya, memimpin perjalanan ini. Namun, saat semuanya sudah bersiap, tiba-tiba terdengar suara kasar dari belakang. "Cray? Apa kalian barusan menyebut nama Cray?" Yang memanggil mereka adalah parti besar pemburu. Mereka datang dengan 2 kereta berukuran sedang, membawa 8 pemburu pria. Di tengah kelompok itu berdiri seorang pria bertubuh raksasa dengan sikap tenang dan penuh wibawa, membuat Chloe tak bisa menahan keterkejutannya. Kelompok ini adalah parti Falling Mist, dipimpin oleh Arnold Hale dari kabut petir yang dijuluki Gorai Hasen. Chloe segera menyadari bahwa ini adalah kelompok yang, belum lama ini, sempat berseteru dengan Cray Andre dan kelompoknya. Semua anggota yang terlibat dalam konflik tersebut kini berkumpul di hadapannya. Di dekat gerbang,
Di bawah ruang kecil yang nyaris terlindung oleh atap, Ellie Rallier, wakil pemimpin parti Falling Mist, mendongak ke langit dengan ekspresi jengkel. TCH, sial sekali. Bahkan di Zerbrudia bisa ada cuaca seperti ini, ya. Hujan badai mendadak ini mengingatkan Ellie pada tanah kelahirannya, Nebranubes, negara kabut yang selalu diselimuti musim hujan sepanjang tahun. Dari hembusan angin dan derasnya hujan, tampaknya badai ini bukanlah fenomena sementara. Ini mungkin akan berlangsung sehari penuh. Meski parti Falling Mist terbiasa bertarung dalam cuaca buruk, bukan berarti mereka menikmatinya. Bagi para pemburu di negeri kabut, badai adalah musuh bebuyutan. Keluar dari kota saat badai di malam hari adalah hal yang sebisa mungkin dihindari. Dahulu, negeri kabut pernah dilanda serangan seekor naga petir, yang juga membawa badai serupa. Awan hitam yang menutupi langit kini menjadi simbol kesialan. Wajah Arnold tampak masam, dan di balik ekspresi itu tersimpan frustrasi yang membara. Tidak diragukan lagi, musuh bebuyutan mereka sudah meninggalkan ibu kota. Dalam hati, Arnold ingin segera memulai pengejaran. Para anggota pun bersedia mengikuti arahan Arnold kapan saja. Tindakan Sen Pen Ban Ka bukan hanya penghinaan bagi Arnold, tetapi juga menyangkut kehormatan parti Falling Mist. Meski lawannya memiliki level 8, yang membuat mereka sedikit ragu, pembalasan adalah keputusan bulat seluruh anggota. Namun, alasan Arnold belum memutuskan untuk memaksakan perjalanan adalah karena pengejaran di bawah hujan akan sangat sulit. Arnold dan partinya tidak tahu tujuan akhir Sen Pen Ban Ka. Setelah mengumpulkan informasi, mereka hanya mendengar desas-desus bahwa musuh sedang pergi berlibur. Meskipun kota-kota yang terhubung dengan ibu kota terbatas, salah memilih jalan akan menjadi bencana. Selain itu, parti Arnold terdiri atas 8 orang. Mereka menggunakan 2 kereta kuda karena sulit membawa senjata dan peralatan dalam satu kereta. Semakin banyak anggota, semakin besar kekuatan, tetapi juga semakin berat langkah mereka. Ini bukan Nebranubes yang hujannya berbulan-bulan tanpa henti. Mungkin lebih baik menunggu semalam, saran Ellie. Ellie mendengar nama musuh mereka tepat saat ia hendak menyelesaikan kalimatnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat wajah yang dikenalnya di antara kelompok pemburu muda. Senyum pun merekah di wajahnya. Orang itu adalah staf asosiasi penjelajah, Chloe. Dialah yang pernah menyampaikan pesan dari Sen Pen Ban Ka kepada Arnold dan partinya. Chloe tampak terkejut melihat mereka. Memang, setelah menerima pesan itu, mereka tidak bertemu lagi. Ellie tidak mengenali anggota lain yang bersama Chloe. Chloe berkedip beberapa kali dan berkata dengan penasaran. Falling Mist, parti elit dengan rata-rata level 6. Mengapa kalian ada di luar pada jam seperti ini? Hari sudah gelap dan hujan deras turun. Biasanya, pemburu akan menghindari bepergian dalam kondisi seperti ini. Arnold menyempitkan matanya, menyilangkan tangan, dan terdiam. Ini adalah tanda bahwa ia menyerahkan segalanya pada Ellie. Sebagai simbol kekuatan parti, Go Rai Hasen, Arnold tidak boleh berbicara sembarangan demi menjaga wibawa parti. Ini adalah saatnya Ellie menunjukkan kemampuan. Ia memperkenalkan diri sambil memutar otak untuk melanjutkan percakapan. Setelah mendengar cerita itu, seorang pemuda berambut merah bernama Gilbert berkata, "Jadi kalian juga punya urusan dengan Sen Pen Ban Ka?" "Kebetulan sekali." "Kebetulan, ya. Dan juga keberuntungan." Tampaknya Chloe dan partinya sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Sen Pen Ban Ka karena tugas. Mereka bahkan mengetahui tujuan akhirnya. Informasi atau otoritas dari organisasi besar seperti Asosiasi Penjelajah jauh melampaui. Apa yang bisa dilakukan satu kelompok pemburu? Arnold-san, ini kesempatan. Kalau mereka tidak keberatan, bagaimana kalau kita bergabung? Baiklah. Arnold mengangguk dengan anggun. Ruda tampak ingin berbicara, tetapi menahan diri karena ada klien di depan mereka. Chloe berpikir sejenak. Mungkin dia mempertimbangkan konflik antara Arnold dan Sen Pen Ban Ka. Namun, di dunia pemburu yang penuh persaingan, konflik adalah hal biasa. Asosiasi penjelajah tidak melarang perkelahian selama tidak ada tindakan kriminal. Bahkan, lebih tepatnya, mereka bersikap tidak peduli. Selama tidak ada pembunuhan atau orang awam yang terlibat, luka serius pun sering diabaikan. Kalaupun Chloe menolak, itu bukan masalah besar. Sebagai kelompok elit, Falling Mist bisa dengan mudah melacak Chloe dan timnya. Bahkan jika perlu, mereka bisa menghancurkan Chloe dan menghapus semuanya dalam gelap. Di dunia pemburu, kelemahan adalah dosa.
Setelah beberapa saat terdiam, Chloe akhirnya tersenyum dan mengangguk. Kalau itu tujuannya, kami tidak punya alasan untuk menolak. Namun, perlu dicatat bahwa kami tidak bisa memberikan bayaran sebagai pengawal jika terjadi pertempuran di sepanjang perjalanan. Mata Chloe tidak menunjukkan senyuman. Keberanian luar biasa. Ellie pernah mendengar bahwa dia adalah keponakan kepala cabang, dan sekarang itu masuk akal. Chloe tampaknya menyadari tujuan Arnold. Meski begitu, dia tetap setuju untuk membimbing mereka, mungkin karena merasa Gourai Hasen tidak sekuat Senpen Banka. Arnold menyeringai liar, mengangkat sudut bibir kanannya. Menarik. Ellie, kita berangkat. Mohon jaga perilakumu, Arnold-san. Kepada pemimpin mereka yang bertindak demikian, Chloe tersenyum sambil mengulurkan tangan. Cerita berpindah lagi ke Cray. Keluar di tengah badai memang bukan ide yang bagus. Dengan alis berkerut karena mencium bau hangus, Cray kembali mengakui hal itu dalam hati. Sebenarnya, Cray sudah tahu sejak awal. Namun, jika boleh membela diri, badai ini datang tiba-tiba. Apa boleh buat? Sayangnya, di hadapan Tino yang tubuhnya mengeluarkan asap hitam setelah hangus, Cray tidak bisa mengatakannya. Tino, yang mungkin dipaksa berlari di tengah badai oleh Liz dan tersambar petir berkali-kali, membuka matanya sedikit dan tersenyum tipis ke arahku. Master, apakah kamu melihatnya? Aku sudah berusaha keras. Iya. Aku tahu. Sampai sekarang. Terima kasih banyak. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan Master. Dan One-sama. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, tubuh Tino kehilangan kekuatannya. Jumlah petir yang menyambar tadi sungguh luar biasa, hingga Cray menyerah menghitungnya. Apakah kemampuan Sitri dalam membuat ramuan penyembuh sudah meningkat? Meski diperlakukan seburuk ini, kata-kata terakhir Tino adalah ungkapan rasa syukur. Dia benar-benar gadis yang baik. Sementara itu, Liz, yang membawa Tino yang gosong seperti itu, malah berkata dengan penuh semangat. Lihat, Cray, sudah aku bilang kan? Jangan khawatir. Dia masih hidup. Tino juga makin hari makin kuat. Iya. Tapi coba sedikit lebih lembut padanya, ya? Kita sedang berlibur, loh. Jangan lakukan ini lagi, ya? Kalau aku tidak terbiasa melihat orang tersambar petir, mungkin aku sudah membuat keributan besar. Ucap Cray. Baik. Setelah ini dia pasti sudah sedikit lebih tahan terhadap petir. Jadi cukup, ya? Kalau saja Tino memakai overgrade, mungkin luka-lukanya akan lebih ringan. Melihat Tino yang dipaksa minum ramuan penyembuh dengan sedotan, Cray meneguhkan hati untuk tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Beberapa jam kami habiskan dengan berkemah di tepi jalan. Saat fajar menyingsing, hujan mulai mereda. Langit masih tertutup awan hitam pekat, membuat suasana seolah tengah malam. Tapi setidaknya, suara gemuruh petir sudah berhenti. Di bawah hujan gerimis, Nomimono berlarian ke sana kemari dengan penuh semangat. Ternyata hujan ringan seperti ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun, pemandangan sosok raksasa setengah telanjang setinggi 2 meter lebih dengan kantong kertas menutupi kepala, bersama chimera liar, tetap terlihat seperti pertanda akhir dunia. Tenang saja, dengan ramuan ini, kita bisa mengurangi kelelahan meski dalam hujan. Kalau kudanya kelelahan, kita bisa menyuruh Nomimono menarik kereta. Seperti biasa, senyuman Sitri begitu menenangkan. Ya, menyerahkan semuanya padanya memang pilihan terbaik. Cray naik ke kereta, melepas mantel anti-air yang kukenakan. Liz dan Tino, yang terlihat sangat lelah, menyusul masuk. Terakhir, Sitri ikut masuk, dan kereta pun mulai bergerak. Hari ini, yang bertugas mengemudi tampaknya adalah kru Chloe. Wajahnya tampak pucat, apakah dia baik-baik saja? Ada banyak hal yang membuat Cray khawatir, lalu menyampaikan keputusan penting kepada Liz. Dilarang ada latihan lagi. Liz, yang sebelumnya tersenyum sambil memeluk lututnya, langsung mengerutkan alis dan memasang ekspresi tidak puas. Kalau dipikir-pikir, teman-teman masa kecil Cray selalu memberikan usaha terbaik mereka. Sejak pelatihan sebelum menjadi pemburu di kampung halaman hingga berbagai tantangan yang membawa mereka pada ketenaran saat ini, mereka tidak pernah setengah-setengah. Namun, kali ini Cray tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan. Tino dalam kondisi sangat buruk.
Meskipun ramuan buatan Sitri berhasil menyelamatkan nyawanya, dia tetap terlihat sangat lelah. Lingkar hitam di bawah matanya sangat mencolok, dan bahunya yang kecil tampak bergetar. Tujuan liburan ini bukanlah untuk meningkatkan ketahanan terhadap petir atau latihan. Melihat padang rumput yang sunyi di luar jendela, Cray bertekad. Liburan ini harus benar-benar menjadi waktu istirahat untuk semuanya. Tujuan kali ini adalah untuk berlibur. Kasihan Tino. Ucap Cray yang sudah mengatakannya berkali-kali, tapi tampaknya Liz dan yang lainnya masih belum memahaminya. Saat Cray menegaskan dengan sepenuh hati, Tino memandang Cray seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Tanpa sedikit pun tanda-tanda penyesalan, Liz hanya menatap Cray dengan pandangan ke atas sambil berkata, "Tapi, Cray-chan, ini kesempatan emas. Kalau kita tidak berlatih saat bisa, nanti kita bisa mati di saat genting." Latihan seperti menahan air terjun mungkin masih masuk akal, tapi Cray belum pernah mendengar tentang latihan dihantam petir. Kalau hanya melakukannya sendiri, itu pilihan masing-masing, tapi jangan mengajak Tino. Ucap Cray. Sitri, yang mendengarkan sambil duduk bersimpuh dengan kedua tangan di atas lututnya, tiba-tiba tampak mendapatkan ide dan bertepuk tangan. Mungkinkah ini semacam pembatasan pelatihan? Itu istilah yang belum pernah Cray dengar sebelumnya. Dengan sengaja menahan pelatihan dan menjaga kemampuan tetap rendah agar bisa lebih banyak mengalami pertarungan hidup dan mati. Begitu maksudnya, kan? Pola pikir mereka benar-benar tidak masuk akal. Sepertinya teman masa kecil Cray sudah benar-benar menjadi pemburu sampai ke tulang-tulangnya. Kata-kata aneh Sitri membuat Tino menatap Cray dengan wajah terkejut. Jadi kalau sampai mati di tengah jalan, itu artinya mereka yang tidak mampu tidak diperlukan. Begitu kan, Cray-san? Sungguh logis sekali. Memang benar kita tidak boleh terus-terusan bergantung. Seperti yang diharapkan dari Cray-chan, tegas sekali. Tino, semangat dong. Kalau mati, itu salahmu sendiri, ucap Liz. Tino menyeret tubuhnya dan mendekat ke arah Cray. Tino selalu tenang dan dingin saat sendirian. Tapi berkat Liz, Tino selalu menatap Cray dengan wajah yang hampir menangis dan berkata, "Master, aku ingin latihan juga." Ah, Tino, kalau Cray-chan bilang, tidak, itu, tidak. Berapa kali harus kukatakan? Liz menarik Tino yang bersandar padaku dan menjatuhkannya ke lantai, memarahinya. Dia benar-benar tampak seperti penjahat. Meskipun Cray belum mengatakan, tidak, sepertinya itu akan menjadi, tidak, juga. Meskipun Cray sudah lebih dari setahun tidak pergi berpetualang bersama mereka, tampaknya Liz dan yang lainnya telah menjadi pecandu pelatihan. Sudah dari dulu ada tanda-tanda ke arah itu, tapi tidak sangka mereka sampai tidak bisa membedakan antara liburan dan pelatihan. Gumam Cray. Baiklah ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.